Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan simulasi penggunaan LKS digital. Perlu diketahui bahwa LKS digital ini dapat kita jalankan dengan aplikasi browser. Bisa menggunakan Mozilla, Google Chrome atau aplikasi browser yang lain. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengekstrak terlebih dahulu file dalam zip LKS digital. Tinggal klik kanan, kemudian pilih extract here. Maka proses ekstraksi sedang berjalan. Maka nanti akan muncul folder yang dinamakan LKS digital. Klik 2 kali folder LKS digital ini, maka akan muncul file-file di dalam folder LKS digital. Kemudian langkah selanjutnya adalah cari file yang disebut file index. Untuk mempercepat pencarian dapat kita tekan tombol Ctrl F. Kemudian di tempat pencarian ketik index. Maka akan muncul file yang dinamakan file index. Kemudian klik 2 kali. File sedang dibuka. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sekarang file tadi sudah berhasil kita buka. Inilah tampilan halaman muka dari lembar kerja siswa digital dengan topik atau bab turunan fungsi. Di dalam LKS digital ini ada 2 topik, yaitu definisi turunan fungsi dan rumus-rumus dasar turunan fungsi aljabar. Untuk menggunakan lembar kerja siswa digital atau LKS digital ini, kita tinggal klik menu-menu yang disediakan. Ada 2 topik, tinggal kita klik. Misalkan kita akan mempelajari tentang definisi turunan fungsi, maka kita tinggal klik turunan menu definisi turunan fungsi. Kalau kita akan mempelajari tentang rumus-rumus dasar turunan fungsi, maka kita tinggal klik menu rumus-rumus dasar turunan fungsi. Oke, anggaplah kita sekarang akan belajar tentang definisi turunan fungsi. Klik saja menu definisi turunan fungsi. Maka akan terbuka struktur dari LKS digital ini, yaitu terdiri dari indikator pencapaian kompetensi, kemudian materi pokok, uraian materi, kemudian ada juga contoh soal, kemudian ada juga latihan soal, kemudian diakhiri dengan uji kompetensi untuk mengukur penguasaan dari kompetensi yang telah dikuasai oleh siswa. Di dalam LKS digital ini juga dilengkapi dengan video, sehingga walaupun LKS digital ini dirancang untuk pembelajaran di kelas, LKS digital ini juga dapat dipelajari oleh siswa di rumah secara mandiri, karena di dalamnya terdapat video, di mana sifat video itu adalah bisa diulang, diputar sampai berkali-kali sehingga siswa bisa memahami dengan baik. Untuk memutar video tinggal klik pada area video. Oke. Maka otomatis video akan Apa turunan?
terputar. Kemudian untuk mematikan video tinggal kita klik sekali lagi, maka video akan berhenti secara otomatis. Di dalam LKS digital ini ada, tadi saya jelaskan, ada indikator pencatat kompetensi, materi pokok, urian materi, kemudian ada contoh soal, ada latihan. Nah, latihan ini dirancang siswa diberikan contoh soal, siswa harus mengerjakan di lembar kertas. Di dalam latihan ini sudah diberikan clue atau jawaban tetapi tidak lengkap. Di jawaban di dalamnya masih berupa titik-titik. Nah, siswa diharapkan bisa menjawab soal-soal yang disediakan ini di lembar tersendiri di kertas. Nah, nanti untuk mencocokkan apakah jawaban siswa itu sudah benar, maka siswa tinggal klik tunjukkan umpan balik. Ketika diklik tunjukkan umpan balik, maka otomatis akan muncul jawaban yang benar. Nah, inilah jawaban yang benar. Untuk menyembunyikan jawaban yang benar, siswa bisa sekali lagi klik sembunyikan umpan balik, maka jawaban yang benar itu akan otomatis tersembunyi. Akhir dari setiap topik akan diakhiri dengan yang namanya uji kompetensi, yaitu soal-soal yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa. Di dalam uji kompetensi ini juga dilengkapi dengan kunci sehingga siswa bisa mengecek apakah jawaban yang dikerjakan apakah sudah benar atau belum. Klik tunjukkan umpan balik, maka akan muncul jawaban atau kunci. Klik lagi sekali, maka akan tersembunyi. Oke, selanjutnya misalkan kita akan belajar tentang rumus-rumus dasar turunan fungsi aljabar. Kita tinggal klik menunya. Nah, di sini ada 4 rumus yang akan dipelajari oleh siswa, yaitu turunan fungsi konstan, turunan fungsi pangkat, turunan perkalian konstanta dan fungsi, kemudian terakhir turunan jumlah fungsi. Misal kita akan mulai dengan turunan fungsi konstan. Sama strukturnya dengan definisi turunan fungsi, ada indikator pencatat kompetensi, ada materi pokok, ada urian materi. Di dalam urian materi ini ada beberapa kasus yang harus diselesaikan oleh siswa, yaitu kasus 1, kasus 2, dan selanjutnya. Nah, dari kasus-kasus ini nanti siswa diharapkan bisa menarik kesimpulan sendiri rumus turunan fungsi konstan. Di sini kasus 1 misalkan ada soal berdasarkan definisi tentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan 8. Nah, nanti siswa diharapkan bisa mengerjakan di lembar kertas tersendiri. Nah, nanti untuk mencocokkan jawaban itu siswa, maka di sini juga ada yang namanya jawaban. Jadi anak tinggal mengklik tunjukkan umpan balik, maka nanti akan ada jawaban yang sudah disediakan. Sembunyikan, maka juga akan sembunyi. Kasus 2 juga begitu. Nanti dari 2 kasus ini diharapkan siswa akan bisa menarik kesimpulan sendiri rumus turunan fungsi konstan. Selain anak bisa membuktikan secara induktif, diharapkan siswa juga bisa membuktikan secara deduktif. Jadi di sini sudah ada perintah-perintah bagaimana siswa harus bisa membuktikan secara deduktif. Kalaupun nanti siswa mengalami kesulitan, maka di sini juga disediakan langkah-langkah yang benar untuk membuktikan
turunan fungsi konstan. Jadi di dalam LKS digital ini diharapkan siswa secara induktif bisa menurunkan sendiri rumus turunan fungsi konstan. Setelah itu juga harus dapat membuktikan secara deduktif rumus turunan fungsi konstan. Di rumus berikutnya juga seperti pada teknik sebelumnya, yaitu ada beberapa struktur, yaitu indikator pencapaian kompetensi, ada materi pokok, ukuran materi, dan kasus-kasus. Dari kasus-kasus, siswa diharapkan bisa secara induktif mengambil kesimpulan sendiri, kemudian juga diakhiri dengan proses pembuktian secara deduktif. Setelah itu, maka anak akan diberikan latihan. Latihan ini juga diberikan clue yang berupa titik-titik. Diharapkan siswa bisa melengkapi di lembar jawaban sendiri. Nah, kalau ingin mencocokkan jawabannya benar, juga disediakan jawabannya. Tinggal klik tunjukkan umpan balik. Nah, untuk melengkapi setiap topik, maka selalu dihadiri dengan uji kompetensi. Dari uji kompetensi ini, nanti siswa akan bisa mengetahui sejauh mana penguasaan yang telah dipelajari tadi. Uji kompetensi ini akan memunculkan nilai secara otomatis setelah siswa menyelesaikan semua soal. Misalkan nomor 1 kita pilih yang A, nomor 2 kita pilih yang B, misalkan nomor 3 juga kita pilih, nomor 4, kemudian terakhir nomor 5. Setelah selesai memilih semua jawaban semua soal, maka kita klik kirim jawaban. Maka otomatis akan muncul your score is 40%. Jadi penguasaan siswa baru 40%. Jadi setelah siswa mempelajari, maka diakhiri dengan uji kompetensi untuk mengetahui sejauh mana dia sudah menguasai kompetensi yang telah dipelajari. Jadi demikian simulasi penggunaan LKS digital ini. Mudah-mudahan dapat dipahami sehingga kita bisa menggunakan LKS digital ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.